Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sutriawan SOR MPD. NIDN saya 0905059301. Saya adalah seorang dosen dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT pada bidang pengajaran yang saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah teori praktek atletik lanjutan yang akan saya jelaskan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Jadi delivery itu terdiri dari penjelasan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, materinya, kemudian sistem dan metode pembelajaran. Interaksi itu sendiri adalah terkait dengan interaksi dosen dan mahasiswa. Kemudian asesmennya juga sistem penilaian pada mata kuliah ini. Di dalam video ini saya sertakan rekaman atau cuplikan video pembelajaran atletik lanjutan yang saya laksanakan pada mata kuliah teori praktek atletik 2. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dapat diprogram oleh mahasiswa di semester 2. Pada mata kuliah ini secara umum membahas konsep dan praktek atletik lanjutan yang meliputi pengertian, kemudian pembagiannya, serta fasilitas olahraga atletik dan teknik dasar keterampilan. Nah, saya fokuskan pada materi yang saya bawakan sebentar adalah lompat jangkit atau triple jump. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan dalam mata kuliah ini dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK, yang selanjutnya dijabarkan lagi dalam sub CPMK. Adapun mata kuliah ini ada 3 CPMK yang harus CPMK-nya, yaitu yang pertama adalah mahasiswa memiliki pemahaman konsep dan hakikat serta nomor-nomor dalam cabang olahraga atletik. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan nomor-nomor dalam cabang olahraga atletik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat video nomor-nomor dalam cabang olahraga atletik. Sub CPMK ada 6. Yang pertama adalah peraturan, memahami peraturan dan mampu mempraktekkan nomor lari estafet. Yang kedua, memahami peraturan dan mampu mempraktekkan nomor lari gawang. Yang ketiga, memahami peraturan dan mampu mempraktekkan nomor lempar cakram. Yang keempat adalah memahami peraturan dan mampu mempraktekkan nomor lompat jangkit. Yang kelima adalah memahami peraturan dan mampu mempraktekkan nomor lompat tinggi. Yang keenam, memahami peraturan dan mampu mempraktekkan nomor lompat tinggi galah. Nah, itu adalah sub CPMK-nya. Kemudian jadi deskripsi singkat mata kuliah adalah membahas tentang sejarah atletik, kemudian teknik dasar dan analisa gerak, sarana dan prasarana, perwasitannya, penyelenggaraan pertandingan atletik, serta metode khusus pembelajaran. Perkuliahan ini dijalankan dengan mode luring dan daring. Perkuliahan luring dilaksanakan di ruang kelas untuk materi yang bersifat teoritis, serta di lapangan atletik untuk perkuliahan praktek. Nah, perkuliahan daring meliputi pelaksanaan
penugasan secara mandiri pada platform LMS Syamoke yang ada di Universitas Negeri Makassar. Adapun rujukan utama dalam mata kuliah ini adalah yang pertama buku atletik lanjutan karangan Iskandar dan saya sendiri pada tahun 2023. Kemudian yang kedua mengajar dan melatih atletik karangan Sapardidik tahun 2010. Kemudian yang ketiga peraturan lomba atletik yang dikeluarkan oleh PB Pasi. Nah, penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 3 ranah, yaitu afektif, psikomotor, kognitif. Nah, yang afektif, penilaian ini merupakan penilaian sikap, partisipasi, kejujuran dan tanggung jawabnya. Kemudian kognitifnya meliputi penugasan harian, ujian tengah semester, akhir semester yang dinilai menggunakan rubrik penilaian. Kemudian psikomotornya meliputi keterampilan mahasiswa mempraktekkan tugas gerak. Jadi bobot mata kuliah ini psikomotornya ada 50 yang terbagi dalam penilaian harian 10%, kemudian UTS-nya 20% dan UAS 20%. Afektif sebesar 30%, yaitu kalau saya pagi ya kedisiplinan itu penting. Kemudian kognitif sebesar 20%. Kemudian nilai akhir mahasiswa diinput pada sistem informasi akademik Sinilai Universitas Negeri Makassar. Berikut saya tampilkan video mata kuliah atletik lanjutan yang saya buat. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin dulu sama Jack ya. Silakan Jack, pimpin doa. Kita langsung mulai dari minggu lalu di pertemuan ke-8 kita sudah UTS. Jadi kita masuk di pertemuan ke-9 pada materi atletik lanjutan ini. Atletik lanjutan di mana materinya adalah lompat jangkit atau triple jump. Pernah dengar apa itu lompat jangkit? Belum pernah? Oke. Baik, sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu sub CPMK-nya. Nah, di sini mahasiswa memahami tentang peraturan nomor lompat jangkit. Nah, kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami peraturan yang berkaitan dengan nomor lompat jangkit. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa gerakan lompat jangkit dengan teknik yang baik dan benar. Oke, untuk materi lompat jangkit triple jump, pernah dengar apa itu triple jump? Pernah belajar di semester 1 kemarin atau waktunya sekolah? Belum pernah? Oke, baik. Teknik dan peraturan lompat jangkit itu adalah salah satu cabang olahraga atletik nomor lompat. Jadi ada 2 nomor lompat. Yang pertama adalah lompat jauh, yang kedua adalah lompat jangkit. Nah, ini sendiri. Jadi ada beberapa materi dalam atletik, makanya atletik disebut sebagai ibu dalam olahraga, ya, the mother of sport. Oke, next. Jadi ada 3 tahapan penting dalam melakukan
lompatan atau triple jump itu. Ada hop, step, and jump. Apa itu hop? Apa itu hop? Berlari. Anda? Nah, lompat itu jump, ya. Kalau hop, berjingkat. Nah, betul. Berjingkat. Kalau step, melangkah. Kalau jump, melompat. Nah, kalau kita gabungkan ini, ada step, ada hop, step, and jump. Berarti berjingkat, melangkah, dan melompat. Nah, 3 tahapan ini yang akan diukur pada saat melakukan lompat jangkit. Jadi, kalau berjingkat, apa itu berjingkat? Oke, bertumpu dengan kaki yang sama, mendarat. Dan kaki yang sama, ya. Kalau melangkah seperti apa? Bertumpu, ya, mendarat dengan kaki yang berbeda, ya. Oke, kalau melompat, bertumpu dengan satu kaki, mendarat dengan 2 kaki, ya. Jadi fokus pada saat mendarat itu, ini sama lapangannya dengan lapangan lompat jauh, mulai dari awalannya, tapi papan tolakannya yang ditarik ke belakang. Kalau lompat jauh dekat dari bak ada 1 meter, tapi ini ditarik sampai 13 meter, ya. Jadi total awalan itu mulai dari berlari adalah 30 sampai 40 meter. Lari dulu, udah. Nah, kemudian pada saat bertumpu mulai berjingkat, melangkah, dan melompat itu kalau atlet internasional bisa sampai 18 meter hitungannya, 18 meter, 16. Kalau di Sulsel itu paling lama, paling jauh itu 12 meter. Dari penjelasan tadi, ya, tentang lompat jangkit, ada yang bisa mendefinisikan dan menjelaskan fasenya lompat jangkit? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab terkait dengan lompat jangkit yang telah Bapak paparkan. Di sini saya menangkap bahwasanya lompat jangkit itu salah satu cabang olahraga atletik di nomor lompat, utamanya lompat horizontal, yang dimana ada 3 fase berurutan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada hop atau jingkat atau jangkit, lalu ada step atau langkah, dan ada jump atau melompat. Nah, dimana jingkat ini itu pada saat kita awalan atau pendaratan itu menggunakan kaki yang sama, sedangkan step itu adalah langkah. Nah, langkah ini di mana pada saat kita melakukan awalan itu menggunakan contohnya kaki kanan, pada saat mendarat itu kaki kiri. Jadi pada saat awalan dan pendaratan itu dengan kaki yang berbeda. Nah, sedangkan jump atau melompat itu ialah gerakan yang dimana menggunakan awalannya itu 1 kaki, lalu mendarat menggunakan 2 kaki. Oke, Cukup baik, sekian terima dari saya. kasih. Ya, lanjut, Jeb. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya sudah sangat benar. Nah, namun kita perhatikan fase utama dalam melakukan lompat jangkit, ya. Ada fase hop, ya. Fase pertama itu hop. Di fase awalan, setelah awalan melakukan hop. Nah, di mana atlet melompat dengan 1 kaki untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Jadi kekuatan dan kecepatan sangat penting untuk dikolaborasikan di sini. Ya, pernah belajar komponen fisik. Komponen fisik ada beberapa. Yang pertama kekuatan, daya tahan, kecepatan, kemudian akurasi, kelentukan. Jadi dalam melakukan sebuah aktivitas fisik, kita dapat mengkolaborasikan atau koordinasikan gerakan-gerakan yang spesifik pada cabang olahraga tersebut.
Jadi fase selanjutnya adalah fase step atau langkah. Jadi setelah fase hop, atlet akan masuk dalam fase step di mana mereka mendarat dengan satu kaki dan bersiap untuk melompat dan berkoordinasi untuk keseimbangan dalam melakukan langkah. Yang selanjutnya adalah fase jump, di mana fase terakhir adalah di mana atlet melakukan lompatan final mencapai jarak yang maksimum. Kecepatan dan teknik sangat berperan dalam kesuksesan fase ini. Jadi pada saat mendarat, apa yang diukur? Apanya kira-kira yang terakhir diukur? Pada saat sudah mendarat tuh di pasir. Hah? Anggota badan yang terakhir. Yang terakhir menyentuh. Misalnya, toh, kita sudah mendarat nih, tapi tangan tak ke belakang. Ya? Ke belakang. Berarti itu yang diukur ujung tangannya. Ya? Oke? Tapi saya mau minta satu orang bisa dicontohkan. Nah, toh? Coba, contohkan itu bagaimana sih fase melakukan lompat jangkit itu. Nah, ini tanpa awalan dulu, ya, tanpa awalan. Oke. Bisa dicontohkan? Ya. Ya, pelan-pelan saja. Hop, step, and jump. Oke, mantap. Dari situ, dari situ. Ya, oke. Silakan. Hop, step, and jump. Jadi bertingkat, melangkah, dan melompat. Nah, kecepatan dan kekuatan pada setiap fase, kecepatan dan kekuatan atlet sangat menentukan hasil latihan yang tepat, membantu meningkatkan kedua aspek tersebut, mulai dari awalannya sampai dengan melompat. Kemudian koordinasi dan keseimbangan. Keseimbangan ini, koordinasi dan keseimbangan sangat penting untuk keberhasilan fase karena ketidakstabilan dapat mengurangi performa atlet. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk pada peraturan dan spesifikasi lompat jangkit, saya mau bertanya dulu, apa bedanya lompat jauh dengan lompat jangkit? Ada yang bisa? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Langsung saja. Perbedaan utama antara lompat jangkit dan lompat jauh dan lompat jangkit adalah lompat jauh hanya memiliki satu fase lompatan yaitu lompatan langsung dari tolakan dan pendaratan. Sedangkan lompat jangkit memiliki 3 fase secara berurutan, yaitu jangkit, langkah, dan melompat. Lompat jangkit menuntut koordinasi dan kekuatan lebih dalam memperantakan kecepatan dan keseimbangan di masing-masing fasenya, Pak. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi lompat jauh dan lompat jangkit itu memang sama-sama lapangannya, tapi beda gerakan, ya, gerakan. Ada fasenya. Tapi kalau lompat jauh memang satu kali step dari awalan langsung diukur. Kalau lompat jangkit 3 kali step, ya. Tet. Oke. Jadi papan tumpuan itu ditarik 13 meter. Nah, kalau lompat jauh 1 meter aja dari bak lompatan, ya. Oke, kita masuk ke lintasan awal dalam lompat jangkit ini. Yang pertama adalah minimal kita berlari itu 30 sampai 40 meter untuk memastikan atlet cukup beruang untuk mengambil awalan, ya. Kemudian papan tumpuan untuk lompat jangkit adalah 1,22 kali 0,2 kali 0,3 meter. Yang harus dipatuhi memastikan standar kompetisi yang adil,
Kemudian bak pasirnya juga, bak pasir berapa? Ada yang tahu? Ukuran bak pasirnya berapa? Hah? Ada? Silakan. Berapa? Untuk ukuran panjang bak pasirnya adalah 9 meter dan Hmm. kemudian lebarnya itu 2,75 meter. 2,75 meter. Oke, mantap. Jeb Janto. Baik. Untuk keamanan peralatan penting untuk memastikan bahwa eh, semua peralatan yang digunakan dalam lompat jangkit memenuhi standar. Kemudian sepatunya, ya, ya tentu supaya agar terhindar dari cedera. Oke, ya betul. Yang dikatakan oleh Jeb Janto itu ukuran bak itu 9 meter, kemudian lebarnya 2,75 dan papan tumpuannya, ya. Kita bisa lihat di atas ini balok tumpuan untuk lompat jauh. Kemudian balok tumpuan untuk lompat jangkit. Jadi bedanya ditarik 13 meter, ya. Nah, ini lompat jauh, ini lompat jangkit. Jadi fasenya ini ada 13 meter kita melakukan lompat jangkit. Jadi kenapa bisa sampai sekitar 18 meter atau lebih dari 15 meter atlet melompat? Karena pada saat dia berjingkat dulu, dia sudah bisa 4 meter. Karena dia lakukan berjingkatan tinggi, ya. Nanti pada saat melangkah horizontal nih. Tuh. Tek, cek, tinggi. Pada saat melangkah sudah dia sampai 5 meter. Ya. Pada saat fase terakhir lompatan dia bisa sampai 7-8 meter. Jadi total berapa? 9 tambah 8 berapa? 17. Dia bisa 17 meter. Ya. Jadi mari kita nonton video ini dulu, ya. Supaya lebih merefleksi kembali lompat jangkit itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan untuk materi kita? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Pak, mohon Pak disebutkan minimal 3 kesalahan teknik yang sering terjadi dalam lompat jangkit. Oke, baik. Sekian dari saya. Itu, Ya, hanya Pak. itu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kesalahan yang sering terjadi, itu biasanya dari kakinya, ya. Apakah dia lebih jingkatannya atau tidak teratur fase-fase lompatannya, ya. Biasa 2 kali melangkah, dia tidak berjingkat, langsung melompat, ya. Kemudian keseimbangannya kurang biasa dan pendaratannya yang tidak di bak pasir misalnya, ya, tidak seimbang. Kemudian kurangnya kecepatan saat memasuki fase lompatan terakhir. Nah, itu yang sering terjadi. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana sih cara penilaian dalam perlombaan lompat jangkit berdasarkan peraturan IAAF atau sekarang World Athletics? Oke, baik, terima kasih. Jadi penilaiannya dilakukan berdasarkan jarak lompatan terjauh, ya. Mulai dari awalannya sampai terakhir lompatan terjauh. Dari papan tolakan ke titik terdekat pendaratan di bak pasir. Jadi biasanya bagian tubuh yang menyentuh pasir terlebih dahulu itu yang kita ukur, ya. Kemudian atlet itu tidak boleh melewati papan tolakan, tidak boleh lewat dari papan tolakan, ya. Pada saat mulai bertolak itu tidak boleh, harus di papan tolakan. Begitupun lompat jauh.
Kemudian urutan fasenya itu tadi jangkit, langkah, lompat yang dilakukan dengan benar. Kemudian tidak jatuh ke belakang saat mendarat. Kemudian jika ada pelanggaran teknis maka lompatan dianggap gagal. Itu tadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik, kita lanjut ke analisa biomekanikanya lompat jangkit. Jadi kita mau analisa dulu dari kesalahannya. Jadi kesalahannya pada saat mulai melompat itu terlalu berjingkat ya, itu terlalu tinggi. Jadi arah ke depan itu kurang ya. Jadi sudutnya terlalu besar. Naik dulu baru ambil step, kemudian berjam ya, melompat. Kemudian langkah kedua terlalu pendek, terlalu lemah langkahnya pada saat melakukan langkah. Jadi latihan yang perlu itu adalah koordinasi untuk melatih langkah kedua. Jadi tadi untuk melatih lompatan terlalu tinggi, latihan horizontal supaya arahnya ke depan. Kalau untuk kesalahan yang ketiga adalah kehilangan kecepatan. Jadi tumpuannya lambat, kemudian ritmenya kurang. Jadi perlu latihan ritme yang bagus. Oke, baik. Kesimpulan penting dalam lompat jangkit ini adalah bagaimana teknik dalam melakukan lompatan. Jadi itu memerlukan koordinasi, kemudian kekuatan otot tungkai, dan latihan ritme supaya ritme pada saat melakukan lompatan berjingkat melangkah itu sesuai dengan kecepatan yang mulai dari awalan sampai dengan akhir lompatan. Jadi pemahaman yang mendalam dalam teknik dan peraturan lompat jangkit ini kita sudah paham semua ya. Jadi ya, oke, baik. Kalau begitu saya akhiri perkuliahannya. Untuk tugasnya silakan diakses di LMS Syam Oke supaya di situ nanti kita store tugas-tugasnya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.